gua nanya mobil harga berapa, lu jawab cara merawat kuda, kan gak nyambung bre. Dari tadi tuh kayak gitu, cuma gua tahan-tahanin aja. Ngapain abang aku bilang sama abang, perumpamaan jangan dibawa-bawa. Perumpamaan apa yang ya dibawa dari tadi? Lu bawa-bawa perumpamaan dari tadi. Kayu apa itu, tumbuh-tumbuhan yang berbuah tidak jauh dari pokoknya. Iya, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya kan. Jadi apa kan artinya gitu. menurut abang apa pendirianmu di situ aja terus? Iya, jadi contohnya kalau misalnya Tuhannya suka ngehujat agama lain, maka penganutnya pun akan ngehujat agama lain. Agama mana yang dihujat? Islam. Abang itu baper. Ya emang kalau baper nggak boleh. Ngapain abang baperkan kalau nggak betul? Itu hanya abang prediksi. Coba lu kalau lagi duduk sama bokap lu terus lu bilang bokap lu, "Papa maling." Papa ini maling. Ngambek nggak bokap lu? Biar aja ngambek dia. Ya itu dia, biarkan juga gua ngambek kalau gitu. Yang mana sih? Biar aja dia ngambek. Maling dibilang kok gua maling. Kalau memang benar-benar maling, ya buktikan kan pasti. Kalau kayak gitu nggak perlu ada hukum pencemaran nama baik, bre. Gimana sih lau? Ngapain abang ngambek tanpa sebab dan tanpa tidak ada penjelasan, betul nggak? Ya iya, karena itu kan merusak nama baik gitu loh, mencoba mengganggu nama baik yang dibuat. Nama baik siapa yang abang rusak? Nama baik Islam dong, nama baik Islam. Mana lebih bagus, nama Muhammad atau nama Islamnya? Mana lebih bagus? Kutanya sama kamu. Ya, di dalam Islam kan mengajarkan tentang kenabian Muhammad. Betul kan? Sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad yang lebih tinggi kalau derajatnya dari Islam, betul nggak? Nah iya, itu juga nggak dihujat-hujat mulu sama penyembah-penyembah Yesus ini. Namanya aja dibawa dipakai orang. Ngapain? Itu dulu hujat dulu. Ngapain kok pakai nama Nabi Muhammad walaupun satu iman? Nama kan doa. Elah, kalau doanya aku bilang bang itu jangan kayak gitu kali lah sampai kayak meremes-remes ke agama lain, itu maksudku. Ya makanya agama lain jangan mulai kalau nggak mau sakit hati. Menghujat yang bilang yang dihujat itu Islam. Ini kayak apa sih? Nabi Muhammad yang lebih berharga. Betawa bang. Semua tentang keimanan berharga semua. Nggak bisa lu pilih-pilih semua. Taunya bang. Satu syariat kami disenggol, gua senggol semuanya. Lu abang siapa rupanya? Penatua. Hidup pun abang, mati pun abang nggak ada ruginya negara ini. Oh rugi bre. Walah. Rugi negara ini. Nanti pembayar pajak berkurang 1. Kayak macam betul aja bang kayak gitu ngomong. Loh iyalah, harus gitu. Udah dibilang sama bang, hidup ini berdamping nggak perlu abang sendiri. Loh gua nggak mau berdampingan sama lu. Kalau bagi abang nggak menghujat, apalagi mengatakan hal-hal yang zaman dulu. Sementara abang masih tungirnya, masih baru ini ya. Nah itu dia, kalau lu nggak bisa menjawab, lu nggak tahu tentang zaman dulu, ya udah lu keluar aja jualan bulu babi. Kita jawab, ya kita bantah tadi. Mana bantahannya? Bantahanmu tadi orang Yahudi yang menghina Kristen. Yahudi ngapain Yahudi? Menghina Yesus, menghina agama Islam, mana? Emang lebih berharga rupanya? Yesus menghina agama Yahudi. Nah sekarang penganutnya menghina agama Islam. Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Nggak jauh-jauh. Jangankan agama Islam yang bilang Yesus menghina agama Islam, yang bilang Nabi Muhammad pun. Enggak, gue bilang Yesus menghina agama Yahudi. Nabi Muhammad pun dihukum Tuhan Yesus. Kalau masalah itu gue bilang bang. Nabi Muhammad menyelamatkan Yesus dari neraka. Dihukum dia kan? Kalau masalah itu abang bilang. Iya, Yesus dihukum, tapi diselamatin. Nabi Muhammad yang dihukum, makanya dia meninggal. Mau nggak bisa? Memang Yesus bisa nyelamatin orang Kristen dari neraka. Tapi abang bilang tadi Yesus menghina agama Islam. Agama Yahudi dihina Yesus. Penganutnya menghina agama Islam. Loh, kok dua-dua? Satu pun belum tentu benar abang bilang. Makanya kan tadi gua peribahasnya buah jatuh daripada pohonnya. Bre, gua ini Ganesha, bre. Gua tuh pengingat yang baik semua argumen gua. Lu mau berkelit-kelit nggak bisa. Ekor lu udah gua injek pakai jempol, jadi lu nggak bisa kemana-mana. Apalagi nggak masalah sama kita itu. Iman kita itu tidak perlu seperti itu. Tapi kalau secara langsung orang yang abang bilang itu, contoh debat bersama, ini debat apa seperti ini, menghujat aja yang ada kerja di sini. Mana ada menghujat di sini tadi baik-baik ya nggak, Zo? Ada tadi menghujat, Zo? Anjo Kristen deh. Ih, ada bang. Abang paham dia. Nggak ada bre. Tahu dengerin teman Kristen lu tuh, nggak ada. Bang.
Kayak mana ya bang? Abang kekurangan hidup atau kekurangan iman? Kita nggak ngerti sama. Kenapa lu baper? Aku nggak ada baper. Ya terus ngapain lu protes-protes mengeluh-mengeluh ke depan gua? Emang gua bapak lu? Karena abang memfitnah. Baper. Nah, Nah, gua balikin lu sekarang. Baper lu. salah. Gimana? Baper, sampai naik, baper. Iya. Ayo, hah? Gimana? Bisa nggak lu ngebalikin kayak gua? Coba. Pas lu bilang gua baper, gua jawab gitu. Tidak ada untungnya bagi kalian untuk menghinain Nah, terus agama. kalau nggak ada untungnya kenapa? Kenapa baper? Kalau nggak ada untungnya? Ya, kan aku suruh bertobat. Bertobat gimana? Kenapa gue disuruh bertobat? Ya, bertobatlah, jangan menghina. Nah, kenapa lu bilang jangan? Baper, iya. Ya. Perasaannya baper, Nggak ada. ke bawah-bawah perasaan. Jangan menghina iman seseorang, Pak. Iya baper. Nggak ada menghina. Sekarang baper. Ya? Jangan menghina, apalagi bukan itu iman Nggak ada kita. bang, nggak ada menghina bang di sini. Iya kenapa? Ini bawa perasaan, lihat ini Hanzo aja orang Kristen nggak merasa terhina. Kenapa lu merasa terhina? Kita menghormati Nabi Muhammad. Karena bahkan itu Nabi yang terakhir. Ingat yang ku bilang, Pak. Lah kalau lu menghormati, lu kenapa naik? Di sini gua hanya mencari orang-orang yang tidak menghormati. Tidak menghormati, bukan. Statementmu apa beda? Statementmu apa? Orang Kristen tidak punya iman kan? Iman kan? Itu yang orang bilang kan? Apa? Dari tadi pas semenjak lu naik, lu ngerti nggak sih bahasannya itu tentang apa? Ngerti nggak sih? Karena abang kan bertanya, Yesus Iya, kenapa lu sampai jauh-jauh naik kapal lah, orang beriman lah, gitu kan? Baper lah. Lu tuh udah ngerti nggak sih apa yang lu mau bahas? Lu ngerti nggak sih tujuan hidup lu tuh apa? Ngerti nggak sih? Tujuan hidupmu itu, Bang. Lu aja kayak orang bingung dari tadi naik bolak-balik ngomong. Lu mabok enggak, makan babi belum, tapi kayak orang bingung. Kenapa kurang darah? Anemia ya? Makan apa, Bang? Makan babi belum kan? Belum makan babi kan? Emang ada rupanya dilarang makan babi, Bang? Bukan soal dilarang. Kalau lu udah makan daging merah, babi kan daging merah, itu kan gula darah naik ke otak, bikin pusing, bikin ngantuk, ngomong jadi nggak nyambung. Ini lu udah makan babi belum? Ya makanan apapun abang makan kalau berlebihan. Udah juga makan abang babi jadi belum? stres. Tuh ini ditanya simpel aja nggak susah. Gue contohin. Hanzo udah makan babi belum? Kok lari ke daging babi aja? Daging ayam kan abang Hanzo. ayam oto aja abang bisa kolesterol. Betul kan? Udah ya, udah makan. Oke. Nah, tuh itu bisa jawabnya. Udah. Nah, sekarang gua tanya lu anak raya, lu udah makan babi belum hari ini? Abang makan ayam aja abang kolesterol. Lu ditanya lu gak nyambung. Betul kan? Gak nyambung. Emang nggak ada rupanya daging yang Kenapa lain? sih? Otak lu ada kelereng ya? Susah banget diajak ngobrol nyambung. Abang kok tahu namanya daging babi pernah makan? Apa tuh? Kok tahu namanya? Nama apa ya? Kok tahu nama daging babi? Bang Nabi, berisik bang, Bang Nabi. Noise. Yesus Nabi terakhir. Wah, kok hilang? Kami menghormati agama sesama, walaupun ada orang oknum yang menghujat agama abang, contoh itulah aja diskusi itu aja. Jangan. Ya gimana kalau orang yang menghujatnya nggak mau diajak gimana? Terus gua mesti gimana kalau orang yang diajak diskusi nggak mau? Terus gimana? Emang abang nggak memikirkan gara-gara 2 orang 3 orang yang salah abang buat cuma. Oh enggak bre, enggak 3 orang, seperempat dari populasi agama Kristen penghujat semua. Buat seperempat samamu bang, buat. Gak malu? Jangan Ini gitu. Yesus Nabi lagi berdoa Bang Resto, kita mesti hargain. Tapi di mute ya. Mereka kan kalau berdoa pakai MP3. Enggak, Gue si Anso ketawa. enggak semua. Oh enggak semua. Intinya, Oh iya. kalau bisa jangan saling menghujat ya. Iya. Anak saya jangan diulangi ya. Oke siap bang. Oke kita salam damai bang. Damai kita. Iya. Damai. Bagi ada yang menghujat, ya bagi ada yang menghujat agama sesama itu tidak dibenarkan di agama manapun. Wah, hebat. Anak nih raja, cocok lu menyandang nama anak nih raja. Raja nggak nyambung. Iya. Walaupun satu iman itu, bagi yang menghujat iman yang lain itu, kami tetap mendukung iman yang lain kalau memang dia benar. Oke. Salam satu NKRI enggak? Semua. Salam NKRI, salam kemanusiaan, Cakep. salam semua. Merdeka jangan.
Kalau kita masih merdeka, merdeka kan. Kalau belum merdeka, Merdeka. Dirgahayu sekarang, TNI, 78 Dirgahayu tahun. TNI. Ya gitu kan. Untuk yang ke-78, jaya selalu. Melindungi negara yang kita cintai, Indonesia, tanah air, Alpha Omega. Iya. Bagi rum-rum yang lain dimanapun itu, ada satu iman saya di sini yang Ya, coba nasihatin teman-teman lu anak Niraja. Gua kasih kesempatan, silakan. Seluruh satu iman saya ataupun umat yang lain yang menghujat agama sesama tanpa sebab tanpa akibat untuk memperkeruh atau sesama manusia, apalagi kita tinggal di Indonesia ini, bertobatlah kalian. Tobat kalian PC Deking gitu. PC Deking tobat. Coba bilang dulu, PC Deking tobat kau. Intinya bang, itu aja. Kalau dia bagi yang mengerti bahasa kita, bertobatlah lagi, masih ada waktu. Kalau tidak bertobat, Keren banget. Anak Niraja, salut. Ayo Ikhwan, kasih koin sampai 20. nggak usah bang. Penghormatan. Kalau ada pun ada, terima kasih. Kalau nggak ada pun nggak masalah bang. Ya udah, itu aja aku sampaikan bang ya. Iya, sama-sama anak Niraja, sehat selalu. Semoga mendapat hidayah. Amin Allahumma amin. Oke bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ariesto _3. Oke bang. Ya, sama-sama. Sehat selalu kita bang. Sama-sama sehat juga. Jangan lupa minum air putih setiap hari. Apabila Ya. kata-kataku yang salah host atau teman-teman di sini ada itu mungkin karena emosi, tapi saya tidak menyebutkan satu orang atau nama ya bang ya. Siap. Tapi cuman karena keruhnya di sini aku mengatakan orang yang menghujat aja situ. Saya tidak Siap. menyebutkan namanya langsung. Oke bang, Oke. Oke, terima kasih. Ya. Dadah. Oke bang, selalu. Salam juga. Wih, sekarang gitu Ikhwan. Kores tuh hakim yang adil. Jadi kalau kita dialog tuh panas di awal, di akhirnya teduh. Asik. Di akhirnya gitu. Oh ini Bang Bares tuh nggak ada suaranya ya? Ada. Kecil banget. Yesus Nabi terakhir, selamat malam juga. Iya, selamat malam Pak. Ya, jadi kenapa bukan Yesus Tuhan terakhir, kok malah Yesus Nabi terakhir? Yesus Nabi terakhir, tidak ada selain dari Dia. Oh, baguslah kalau gitu. Seenggaknya tidak menuhankan ya Ikhwan ya. Dia menabikan Yesus. Sip. Musik itu musik. Iya Bang. Karena di hukum Taurat Musa itu tidak ada nabi yang selain terakhir dari Yosua. Ya, boleh. Tapi ya nggak apa-apa. Seenggaknya Unitarian lebih mendekati kebenaran daripada Kristen. Unitarian. Tapi Yehova lebih mendekati kebenaran daripada Kristen. Sip. Kalau ada nabi-nabi kan, kalau ada nabi-nabi yang bilang nabi terakhir, nabi keberapa, itu nabi yang palsu. Nabi palsu. Taurat ya. Iya, daripada Tuhan palsu lah, mending nabi palsu ya Pak ya. Iya, dihukum Taurat. Santai bro, santai. Iya. Iya, benar. Sepakat. Mending nabi palsu daripada Tuhan palsu, serius. Tuhan palsu keselamatannya juga palsu Pak. Nah itu yang kamu tahu. Iya kan, iya bener nggak? Kalau Tuhan palsu, surganya juga palsu, gitu loh. Kalau nabi palsu masih ada nabi-nabi yang lain, gitu. Tapi kalau Tuhan udah palsu, ke bawahnya palsu semua itu. Iya, berarti tidak ada yang terakhir ya, cuma itu satu. Nggak ada. Kalau Tuhan awal dan akhir, bukan yang terakhir. Awal dan akhir, zahir dan batin, yang mengetahui segala sesuatu. Iya, Ya? Iya, sip. Cocok ya. Cocok. Itulah Alpha dan Omega, awal dan yang akhir katanya. Oh enggak, kalau Alpha Omega itu Nabi Yunani itu, atau Tuhan Yunani.
Itu ala Yunani, itu bukan ala Israel itu. Nggak ada ala Israel ngomong alfa omega. Ngapain abjad Yunani dipakai? Berarti tiada Tuhan selain Allah. Tiada Tuhan selain Allah. Ah itu benar itu baru benar itu bagus. Tiada Tuhan selain Allah ya. Itu bagus. Berarti tidak ada dua Tuhan ya. Tidak ada dua Tuhan. Tidak ada dua Tuhan, tidak ada pribadi Tuhan, ada dua, tidak ada Tuhan, ada berapa? Satu hakikat, tiga persona, nggak ada yang kayak gitu loh. Itu ya kayak gitu palsu itu. Pokoknya siapa yang tahu. Pokoknya Tuhan kalau gelarnya udah ke Roma-Romaan, ke Yunanian itu palsu itu. Semuanya palsu. Fix. Nggak ada yang palsu, bro. Nggak ada, Tuhan asli semua kalau gitu. Dengarkan, kalau di Yunani menantikan orang Mesias. Di Yunani. Ya itu yang menuhankan Mesias itu cuma orang Yunani, sepakat kita. Sepakat. Berarti Apa? Berarti itu kalau kekristenan itu menuhankan Mesias, menantikan yang Mesias. Ya pokoknya mau Kristen atau mau Yunani itu kakak ade itu kembar itu udah palsu. belum argumen udah skakmat gimana ini kawanku. Aduh, apa yang lain mungkin? Cinta sholawat, silakan cinta sholawat. Assalamualaikum. Aduh ya itulah ya kawan-kawan ya. Ini gua jago sedikit juga ya. Erik disalamin diem aja nggak boleh loh. Oh iya nih akhirnya aduh aku terpukau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Shalom. Keren kan? Bang Hanzo, aku cari-cari Anda kemana-kemana, tapi ketemunya di sini, masya Allah. Insyaallah ini. Bre, ini loh tahu Buti Hanzo, Buti Watimena? Iya, Nah, tahu lah. tahu status Facebooknya yang terbaru? Res, gak usah lah, res, kasihan res, gak usah lah. Biarkanlah mereka memviralkan, memfitnah kita, tapi gak usah kita balas, res. Kita tidak tahu umur dia tuh, kalau menurutku sih umurnya gak panjang, jadi gak usah lah, res. Udah gak usah. Bukan, maksudnya gini, dia lagi di momen-momen, mengharapkan mujizat, bre, serius aja, gua ini banget ngelihatnya. Iya. Kita mau Momen-momen mengharapkan mujizat ya. nggak usah sakit pun kita nggak tahu umur kita, Kores, gitu kan? Iya, tapi dia kayak ini, kalau di gua pribadi kesannya tuh kayak sangat mencintai kehidupan. Jadi gini ya, Jo, gini ya. Oten-oten ya, teman saudara Siman kamu selalu mengatakan, nanti kamu kualat, nanti kamu kayak ini Ustan ini kan, Ustan Agustan, kamu bakalan mati. Hei, jangankan kami, kau juga bakalan mati ya. Yang typing tuh buktinya Uti Watimena ntar lagi mati. Kamu mau bilang itu karena apa? Makanya oten-oten typingnya tuh dijaga. Oke? Lanjut. Ya, saran saya kalau bisa Tante Uti itu udahlah, stop dulu lah. Ini namanya diskusi, fokus kepada kesehatannya aja. Iya. Itu aja. Aku kemarin 2 pekan yang lalu atau 3 pekan yang lalu tuh ya, ketemu dia di Komal, dia ngajak Hatuha. Terus dia on cam, tanpa sadar ternyata kamera depan. Waduh, penampakan yang sangat luar biasa, yang sangat menakjubkan juga sangat menyedihkan terhadap dirinya sendiri. Semua orang saya akan lihat. mengalami, Bro Erik. Iya, Sooner or maksudnya later, dia, cepat atau lambat kita pun akan mengalami. iya, tapi kalau bisa dia fokus dulu sama kesehatannya Bang Hanju. Kasihan. Walaupun dia teman diskusi kita, teman debat kita, dia juga manusia sama seperti kita, Bang. Ya, betul. Ya, Tidak lepas dari dosa. Iya. Ya, begitulah. Dimaafkan aja kalau ada salah-salah saya mewakilinya. Siap, Bang.
ketemu. Gini kan enak Erik ya, adem gitu kan. Iya, memang sih Bang. Zamannya Rasulullah pada saat jadi Nabi itu, masa dia dulu waktu masih dakwah Bang, itu di Taif itu Bang, dilempari, dilempar kotoran, dilempari. Iya, malaikat Bang menghampiri beliau. Gimana ya Rasulullah? Hancurkan ya kota ini. Jangan, kata Rasulullah. Parah Bang mereka itu dulu, kafir-kafir Quraisy itu. Apa kata Rasulullah? Mungkin mereka ini tidak beriman kepada Allah. Nanti kemungkinan keturunannya akan beriman kepada Allah. Itu kata Rasulullah. Doanya ya. Teman-teman yang agama Kristen yang mau diskusi silakan naik minta permintaannya Kristen, yang Kristen yang mau diskusi silakan naik minta permintaan lanjut. Naik 10 katanya. Ya pasti kalau malam mode serius, kalau mode pagi siang cengenges gitu. Kalau malam aja dia galak. Kia lucu katanya. Akun Hanshu ini nggak aku doang, banyak namanya Hanshu. Jangankan aku, Bang Juma aja akunnya di copy juga. Siapa lagi? Banyak. Ngomong dong teman-teman. Bahas apa nih? Rick, ngomong Rick. Ya bebas Bang, bahas apa Bang, bebas. Bahas surga pun enak nih, bahas surga. Karena kan masing-masing kan memiliki katanya ada keselamatan. Keselamatan itu artinya di alam setelah kematian di dunia ada alam lain yang dimana alam itu kekal, terus dimana alam itu kita nikmati. Kamu lagi kerja beberapa lagi kebahagiaan. Lagi nongkrong. Jadi gini ya, Rick. Tuhan itu maha adil ya, kita sepakat ya. Iya. Nah, dibuka aja mic-nya nggak apa-apa. Jadi gini, Rick. Aku kan Kristen sejak kecil, Erik Islam sejak kecil. Sampai ujung nanti kita kembali berpulang kepada pencipta. Mungkin nggak Erik akan diadili memakai cara Kristen dan aku diadili secara Islam. Coba Rick, mungkin nggak seperti itu? Nggak mungkin Bang. Nah, nggak mungkin. Karena di dalam dalil di Alkitab ada berkata, setiap kamu akan dihakimi seperti ukuranmu. Lebih tepatnya begini, ukuran yang kau pakai untuk mengukur saudaramu akan diukurkan kepadamu. Contoh, Erik memakai standar Islam. Otomatis berdasarkan dalil itu, Erik akan dihakimi secara Islam. Begitu juga aku mengaminkan Yesus itu Tuhan, aku pun akan dihakimi dengan rule dan tata cara yang sudah Tuhan berikan padaku. Itu pun belum tentu kita selamat gitu loh, Erik. Erik pun dihakimi menurut agama Erik pun, itu pun masih insya Allah. Enggak 100% dengan PD aku pasti ke surga. Begitu Erik. Yang seukuran aja kita masih berjuang mengerjakan keselamatan. Apalagi kalau ini saling lempar gitu loh. Aku hakimi lo, Erik ngakimin aku gitu. Yang seakidah aja belum tentu dia sempurna dalam keimanannya. Apalagi menengok keimanan sebelah, kurang lebihnya begitu, Rick. Iya, oke. Ya, kalau dari penjabaran Bang Hanjo tadi, pemaparan tentang di mana saya dihakimi dengan Tuhan Abang, terus Abang dihakimi dengan Tuhan kami, itu nggak ada hal seperti itu di Islam.
Allah itu cuma satu. Pemilik seluruh alam semesta ini adalah Allah. Tidak ada satupun yang serupa dengan dia. Tidak ada Tuhan kembar, Bang. Ataupun tidak ada namanya, pada saat penghakiman ini ada Tuhan Hindu, ada Tuhan Kristen, ada Tuhan Buddha, dan lain sebagainya. Tuhan hanya satu, ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuhan yang benar. Bukan paling benar, Tuhan yang benar. Kalau paling benar tentunya ada Tuhan ada yang Tuhan lebih di bawah standar, tapi dia benar. Tapi dia bukan paling benar. Kalau dikatakan Tuhan yang benar, cuma satu-satunya Tuhan yang benar, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau terkait dengan penghakiman, kita semua akan dihakimi, Bang. Ya. Tak satu pun terlewati dari kita. Segala apa yang kita ucapkan semua itu adalah kebenaran, fakta yang selama hidup di dunia kita. Ya. Kita tahu di Korea Utara itu nggak ada agama Kristen, nggak ada agama Islam. Nah, gimana cara Tuhan menghakimi negara itu? Dia cuman apa ya? Agamanya apa sih di sana itu? Komunis. Komunis itu Ateis mungkin, ateis. Lebih dekat ke komunis ateis. beda. Komunis dia agamanya, agama komunis. Gimana tuh, Rick? Kalau menurutmu di situ nggak ada Kristen, nggak ada Islam. Tuhan harus adil dong. Tuhan harus tetap menghakimi setiap manusia. Tetapi orang Korea Utara tidak ngerti Islam, tidak ngerti Kristen. Cara apa yang dipakai? Kalau Tuhan itu adil, atau dipukul rata Korea Utara masuk neraka semua, di mana keadilan Tuhan? Hah? Nah, itu ada yang komen Korea Utara kasih itu keadilan Tuhan itu nggak begitu. Kan di dalam Islam pun ketika kita tidak tahu, kita tidak akan dihukum, betul ya, Rik ya? Iya. Nah, betul. Gini, Bang. Ya. Allah kan menggolongkan yang mana orang yang beriman dan mana orang yang kafir, dan mana-mana orang yang mensyirikkan Allah. Di surat An-Nisa 116, di situ Allah berfirman, Bang, sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa mempersekutukan sesuatu dengan Dia, dan Dia mengampuni dosa yang selain dari syirik. Seperti itulah kira-kira. Ini kalau ada manusia atau seorang hamba menuhankan selain Allah, menuhankan yang bukan Allah itu, maka dia akan dikatakan kafir atau syirik. Artinya orang-orang seperti itu tidak akan selamat, Bang. Mereka akan masuk ke neraka jahanam selama-lamanya. Nah, sementara kan kebenaran nggak mungkin kebenaran tidak sampai ke telinga mereka. Ya, tidak mungkin, Bang. Media sosial sekarang kan di mana-mana bisa kita yang luar. Google aja nggak masuk di sana. Jadi ini tuh. apa? Gua mau mengedukasi dulu. Tadi lu salah lo soal ya saya 4311. Akhi Erik ini double. Salah. Di mana? Salah serius. Tadi lu bilang apa, coba diulang dulu. Ya saya 4311 itu apa? Aduh, bacain aja nggak apa-apa. Udah Facebook mati. Bukan yang juru selamat itu loh. Gimana lu bahasanya? Udah. 311 tadi. Tiba-tiba ingat itu sih. Nah, iya tadi tuh gua live tuh mau bahas itu, cuma tadi ke distract. Nah sekarang baru ingat lagi. Soalnya lu orang baik, sayang kalau nggak selamat. Aku ganti akun host. 43. Iya. Oh ini 4311. Aku itu kan aku, koma. Iya. Akulah Tuhan. Itu kan Yesus. Dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Terus? Itu merepresentasikan juru selamat itulah Yesus.
Aku, koma, akulah dia. Di situ kan ada akunya 2 kali itu. Oke. Dan Terus? akunya huruf besar semua kan. Oke. Merujuk kepada akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripada aku. Karena orang Kristen kan meyakini gak ada satu orang pun bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Terlalu sombong, terlalu arogan, sehingga kalau dia klaim, oh dengan amal dan perbuatan baik, dengan hidupku, aku mampu masuk dalam surganya Tuhan. Pesannya kayak sombong banget gitu loh. Tidak ada juru selamat lain selain aku, kayak gitu kan maksudnya. Itu artinya itu Yesus. Di situ yang ngomong Yesus gitu. Loh itu kan firman Atau gimana maksudnya? firman Tuhan itu. Oh, itu firman Kan Tuhan. ada Oke. Nabi Yesaya kan. Jadi maksudnya gimana, Bre? Jadi yaitu dia berfirman gitu loh. Dianya ini siapa? Elohim itu Oke, jadi nanti mana? gue mesti kepastian dulu. Jadi Yesus itu kan dibilang juru selamat. Nah, siapa lagi juru selamat itu kalau bukan Tuhan, gitu kan? Nah, di sini lu salah. Di sinilah kekeliruan kekristenan dalam memahami bagaimana kejuru selamatan Tuhan itu bekerja gitu. Coba deh lu baca Hakim 3:9, coba deh. Hakim 3:9. Hakim 3 ayat 9. Hmm. Lalu berserulah tuh orang Israel kepada Tuhan. Maka Tuhan membangkitkan seorang penyelamat bagi orang Israel, yakni Otniel anak Kenas adik Kaleb. Nah, Tuh Otniel juru selamat. bagi orang Israel. Orang Israel. Ini gini, ayat ini kan letterlock ya. Jadi dia benar-benar nyelamatin orang itu gitu loh. Bukan penyelamatan secara rohani, bukan penyelamatan kehidupan setelah kematian. Gitu. Nah, Otniel kan perikopnya beda. Iya. Kores. Ini tuh benar-benar physically diselamatin dari misalnya Kores diculik orang, aku selamatin gitu. Benar-benar letterlock, gue selamatin lu gitu. Lah itu dia, Bre. Menyelamatkan kehidupan rohmu, bukan begitu. Tapi ketika di Yesaya tadi yang diselamatkan itu adalah kehidupan kekalnya, bukan kehidupan jasmaninya. Nah itu kan nggak ada di situ soal kehidupan kekal atau roh di situ kan nggak ada di situ. Kan di exegesis. Nah ini sekarang gue tambahin di sini. Kita lihat sekarang Ibraninya. Anoki Yahweh Waen Mikbaladai Mosia. Aduh kecil banget deh. Oh TST kecilin lagi dong, tolong. Nah sip, thank you. Tunggu ya. Ini kayaknya gue harus digedein dulu. Pas ini lu belajar nih dari gua nih gratis. Nah di sini kan. HP. Nah nih. Anoki Yahweh Waen Mikbadai Mosia Mem Paf Shin Yod Ain. Penyelamat. Savior. Ya kan? Ya kan? Nah, kita lihat lagi di Judges 39. Wezaku Bani Israel et Yahweh Wayakem Libne Israel Wayowesiem et Ateniel. Tuh. Ini nama orang tadi. Nah, seorang penyelamat yang akan menyelamatkan mereka, seorang juru selamat yang akan menyelamatkan mereka. Bukan menyelamatkan kehidupan setelah kematian, itu berbedanya. Ya, itu dia, Bre. Makanya jadi kalau misalnya lu bilang itu Tuhan sendiri yang di sana, nggak begitu cara Tuhan itu menyelamatkan gitu. Itu nggak begitu cara Tuhan itu menyelamatkan. Karena dia akan melalui agen-agennya. Kalau bahasa Yahudi itu agen-agennya.
Kalau dalam Islam bahasa ya utusan-utusannya inilah nantinya yang akan diutus untuk menyelamatkan bangsa tersebut. Nah, itulah yang disebut Mosya gitu. Nanti Masyiah, itu kan Mosya. Nah, kalau Masyiah beda lagi. Kores, bentar res, ada penghujat naik ya res. Siapa lagi? Mana? Bagiannya penghujat katanya. Triwira kok penghujat? Triwira bukan penghujat, Triwira. Dia bukan penghujat. Jangan bilang saya penghujat, saya nggak pernah menghujat. Anda yang menghujat, kok dendam banget sih? Bukan, Triwira bukan penghujat dia. Pernah menghujat Anda? Nggak pernah. Tenang deh, baru masuk ke Perempuan apa mulut kau itu kotor Jadi gini ya, ini aku koreksi, aku revisi. Gini Om Ded. Kasihan kau itu. perempuan pun kok lawan nih. Jadi Triwira itu bukan penghujat, tapi pemarah. Nah, Sabar. Bukan bermarah, jadi jangan sabar. begitu. Ya, mulutmu harimau, tahu nggak? Mulutmu harimau. Makanya dikasih makan daging tiap hari. Udah. Beberapa hari lalu beberapa hari lalu kita udah ketemu kok Triwira ya. Tenang santai. Yuk. Yang anget. Nah gitu, jadi Hanzo salah kalau misalnya Tuhan juru selamat, maka ketika ada juru selamat lain itu Tuhan juga. Terjatuhnya Yesus, Otniel sama Ehud, nanti Ehud juga ada di Hakim 3:15, itu Tuhan juga dong jadinya. Sering banget Tuhan jadi penyelamat turun ke bumi, kan gitu. Mana bentar-bentar lagi. Iya. Sehingga konsep yang paling Boleh ditambahin. Barangkali tadi udah 5 sebentar di bawah. Tunggu. Masih beres? Belum beres? Oh belum. Belum. Nah itu yang pertama. Nah sekarang jangan bilang juru selamat itu Masyiah. Masyiah beda lagi. Masyiah itu yang diurapi. Lu nggak akan menemukan Masyiah dalam perjanjian lama. Ketika Yesus dibilang seorang Mesias itu konsep Talmud. Konsep Talmud itu. Nanti ada di Talmud itu, Mesias ben Yosef sama Mesias ben David. Nah, Mesias ben Yosef ini setipe sama Imam Mahdi, wafat dia nantinya. Nah, terus nanti ada Mesias ben David. Nah, ini kalau di kita setara dengan Nabi Isa Al-Masih ntar yang turun. Kayak gitu-gitu. Kores, saya bisa tanggapi nggak? Boleh lah, silakan, udah beres. Ya, jadi begini. Ya itu mungkin pemahaman Kores ya, silakan aja. Ya, tapi di Alkitab tuh berbicara berbeda, ya. Oke, Mesia itu silakan. Itu nggak salah Anda berkata begitu. Tapi Alkitab ya menubuatkan bahwa juru selamat itu menyelamatkan manusia. Makanya di perjanjian baru dibilang begitu, dialah yang akan menyelamatkan ya umatnya dari dosa mereka. Jadi bukan seperti yang tadi, ya kan? Jadi juru selamat itu untuk menyelamatkan manusia, sangat jelas. Nah, nubuatan di perjanjian lama itu menunjukkan bahwa yang menyelamatkan itu Elohim Yotevave itu sendiri, bukan utusan. Makanya di dalam perjanjian di Yesaya 63:9, ya LAI menerjemahkan bukan utusan atau duta, tetapi dia sendirilah, itu nubuatan yang datang menyelamatkan, menebus mereka. Seperti itu Bro Kores. Ya, itu aja dulu lah, singkat dulu lah saya tanggapi. Oke, kita buka ya, saya 639 ya. Udah lihat yang Yahudinya? Nih, yang Yahudinya gue buka. Enggak lah, kita pakai yang Kristen juga lah. Yesaya 639. Di sini. Nih ya, kita buka ya. Bukan sulap, bukan sihir. Nah. Bekal saratam dari semua pelanggaran mereka. Losar, penekanan ini ya, losar. Dia tidak tertekan. Umalat, panau, howosiam. Malaikat Tuhan penyelamat mereka. LAI dipakai lu gimana sih? LAI itu ngambil dari Septuagint.
Jangan dipakai, sesat itu. Aduh, Kores, kamu menerjemahkan. Kamu itu Apa? gimana sih? Apa? Hah? Sudah, kamu itu gimana sih? Coba yang terjemahkan yang bagus lah. Ya udah silakan. Ya silakan. Bakal Iya, jadi sarata begini, bro. in all their affliction dari semua pelanggaran mereka. Lo usar Bentar, bro. apa? Ya. Triwira, tapi dikit Triwira nanti tanggapinya nanti. Itu pertama Triwira ya. Itu pertama. Sekarang yang kedua, tidak ada juru selamat lain selain Tuhan. Nah, sekarang kita buka Hakim 39. Wa izaku bane Israel el Yahweh wa yakem Yahweh Mosia libne Israel wa Wosiem et Otniel. Otniel Mosianya Yahweh. Ini Otniel, Hakim 3. Kemarin juga. Apa tuh? Kemarin juga. Hah? Oh, sorry. Silakan terus. Yaudah, yuk. Ah itu. Ini Hakim 39 dibaca deh, Hakim 39 ya, Otniel. Hakim 39, Hakim 3 15, Hakim 3 31. Ya, penyelamat semua itu. Nggak ada cerita-cerita penyelamat. Ya, gua datang sekarang, keselamatannya nanti ya. Nggak begitu. Mereka datang, Israel selamat. Mereka datang, Israel selamat. Selalu begitu, bre. Dah, itu 2. Silakan. Bro, iya, jadi begini ya, di dalam Alkitab ya, Perjanjian Lama itu jelas nubuatan tentang juru selamat. Itu sangat jelas, bro. Kalau penyelamat raja yang datang apa yang itu memang fakta di lapangan ya, untuk di suatu tempat dan waktu tertentu. Ya, kata-katanya juga sama digunakan. Kita memahami itu. Tapi juru selamat yang akan menyelamatkan manusia itu dinubuatkan oleh kitab Yesaya, paling banyak gitu ya. Yeremia, dimulai dari Taurat ya kan, terus kitab para nabi sama kitab Mazmur. Makanya Tuhan Yesus berkata, apa yang tertulis tentang aku dalam kitab Taurat, Musa, kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur harus digenapi. Seperti itu. Terus dia berkata juga begini, Yesus berkata, jika engkau percaya kepada Musa, engkau pasti juga percaya kepada aku, karena dia, Musa, menulis tentang aku. Yang ditulis Musa itu siapa? Elohim. Itu saya straight to the point situ aja. Jadi bukan manusia yang seperti bro bilang tadi. Ada memang dia di suatu tempat tertentu, di suatu waktu tertentu, yang bro kasih contoh tadi. Tapi itu bukan nubuatan, bro. Nubuatan itu yang tadi, yang saya sampaikan beberapa ayat saja. Banyak ayatnya. Nah, gitu bro Kores. Gimana sih Triwira? Ini lo nggak ada, ini dari Kristen sendiri loh, dari Kristen Yesaya 63 nomor 9 gitu. Tidaknya itu di sarnya gitu, lausar. Jadi artinya apa? Dia tidak termasalahkan oleh itu. Dari semua masalah mereka dia tidak termasalahkan. Nah, baru di sini umalak panau howosiam. Malaikat kehadiran Tuhanlah yang menyelamatkan mereka. Ini kalau lu nggak percaya yang punya Kristen, kita lihat aja langsung Yahudi, Chabad. Itu Nah ya, Yesaya menyelamatkan apa, Kore? Tunggu. Ya, ini misalnya ya, Yesayahu 63:9 kita lihat. In all their trouble, he did not trouble. Dari semua masalah mereka, dia tidak mempermasalahkan. And the angel of his presence saved them. Dan malaikat kehadiratnya menyelamatkan mereka. Menyelamatkan dari apa? Menyelamatkan mereka. Malu itu, aduh. Gini. Apa? Terjemahan yang Ya udah sini. Jadi begini. Ya udah sini gua gini. Bro, sebentar bro. Gini kayak ayo ya udah. Ini gua copy ke Google Translate ya. Gua copy ke Google Translate ya. Nggak perlu. Ya. Kalau misalnya gua disebut ngarang-ngarang, gua copy ke Google Translate ya. Nih, gua translate. Lu. Nah, kan. Iya, silakan. Ini disangka gua yang bohong-bohong apa?
Indonesia. Mana Indonesia ini? Indonesia nih. Konteksnya Nih, tuh, in all the trouble he did not trouble them, and the angel of his presence saved them. Dalam semua kesusahan mereka, dia tidak menyusahkan, dan malaikat di hadiratnya menyelamatkan mereka. Gua nggak bohong. menyelamatkan apa gitu loh. Menyelamatkan dulu. Gini, kau dengar baik-baik. Padahal Triwira, Herdi tuh nggak pakai LAI sekarang. Lu kok masih tersesat sama LAI? Waduh, kecewa ini. Kawan-kawan Trimodal kecewa ini. Saya justru tidak pakai LAI, bro. Tapi kan lu pakai LAI. Ini makanya saya kan bilang kalau LAI menerjemahkan seperti itu. Makanya saya bilang ya sudah silakan Kores. Nah, begini loh, kita udah bahas itu banyak kali loh, ribuan kali mungkin. Jadi begini, terjemahan yang benar tuh begini, bro. Ya, bukan ya. Malaikat kehadirannya yang datang, tetapi karena ada lo umalak, ya, bukan, tetapi dia sendirilah yang menyelamatkan mereka, dia sendirilah yang menebus mereka dalam kasihnya dan belas kasihannya. Begitu, bro. Coba dicek, udah kita bahas itu lama banget itu, bola balik itu, bro. Ya. Seperti itu, jadi dia sendiri yang datang. Malaikat kehadirannya itu biasa disebut apa sih? Termasuk yang mereka bilang malak Yahweh. Bukan itu juga, tapi dia sendiri, begitu loh. Apalagi malaikat. Itu loh makanya kenapa ada istilah utusan. Jadi kalau Tuhan Yesus berkata, aku diutus Bapa, kita sudah tahu sejak perjanjian lama yang datang itu Yahweh, Yotevave. Jadi dia mengutus dirinya sendiri. Nah, kata-kata utusan dia ucapkan untuk menggenapi nubuatan bahwa dia mengutus dirinya sendiri di perjanjian lama. Makanya dia mengatakan, Bapa mengutus aku diutus Bapa. Itu seperti itu, kita sudah tahu siapa yang datang adalah Yahweh. Makanya Yohanes berkata, ya kan, ada suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkan jalan bagi Yotevave. Siapa yang berseru? Yohanes. Yang Yohanes persiapkan siapa? Yesus. Berarti Yesus adalah Yotevave itu sendiri. Dia yang datang sendiri menyelamatkan kita manusia. Seperti itu, Bro Kores. Ya. Terima kasih. Lu bilang losar. Apa lo umalak enggak, Bre? Losar umalak. Iya, itu bukan malaikat kehadirannya. Ya, yang menderita itu bukan malaikat kehadiran, tapi dia sendiri yang menderita. Itu maksudnya dia sendiri yang datang. Begitu loh, bro. Enggak, di sini enggak ada melainkan. Di sini enggak ada melainkan di sini. Kata melainkan di sini gua cariin ya bahasa Ibraninya melainkan ya. Di situ jelas ayatnya berkata. Terus kenapa ada kata melainkan? Bukan malaikat kehadirannya. Nah, di mana kata bukan? Di mana kata bukan? Aduh, makanya bro memang losar umalak. Coba kamu cek itu makanya. Nih ya, lihat ya, kita lihat ya. Nat. Ini tuh dari tadi lu ngomong lo umalak. Iya. Lu bilang tadi lo umalak, padahal di sini lolo itu sar. Lolo sar, koma. Iya, itu. Umalak, Iya. panau, owosiam. Owosiam kata kerja, bentuk ketiga. Di sini jadi apa? Malaikat hadiratnya menyelamatkan mereka. Iya, jadi bukan malaikat itu, tapi dia sendiri. Baca utuh, kasih utuh sampai selesai, bro. Tapi dia sendiri di mana Itu, sih? Bro Gores. Kita baca ya. Bekal Saratam, di dalam masalah mereka lolosar, dia tidak termasalahkan. Umalak panoho siap, malaikat kehadiratnya menyelamatkan mereka. Behabatau behaletau, dalam cintanya, dalam ibanya. Huge alam, dia menebus mereka. Wea natalem, dan dia melahirkan mereka. Wea naseem, dan dia membawa mereka kalyame olam, dari hari-hari terdahulu. Iya.
Dia sendirilah itu, bukan utusan. Di mana? Dia sendirinya tuh di mana? Dia sendirilah,nya itu loh yang nggak ada, bre. Lo, lo, aduh ampun deh kau itu. Enggak, coba gini. Kandayonat, assalamualaikum Kandayonat. Kandayonat, assalamualaikum. Kanda. Ampun deh kau. Dia. Kita nggak apa Hu. Mana? Hu. Himself. Coba ya. Himself-nya dia. Coba kita lihat himself. Ini ya. Nah ini nih. Untuk himself. Torres, kau itu berupaya menerjemahkan itu berapa kali? Ada Yahoo atau lab. Kata ganti ketiga untuk dia apa di dalam bahasa Ibrani? Kali bahas itu. Oke. Ada 10 sem hagub dalam bahasa Ibrani: ani, anahnu, atah, athi, hu, atem, aten, hem, hen. Nah ini dari 10 bentuk kata ganti ketiga Ibrani, ada nggak di Yesaya 63 nomor 9 bentuk kata ganti tersebut? Gua nggak nemu itu kata bukan dia sendiri itu. Emang nggak ada. Loh, bukan dia sendiri, bukan malaikat, tapi dia sendiri. Nah itu tapi mana itu tapi dia sendirinya mana? Ada di mana ini? Makanya saya bilang coba kau tata urut tata dulu itu apa namanya struktur kalimatnya. Ya udah, oke. Upayakan menerjemahkannya. Ya ini tuh udah. Gue nggak perlu pulpen, gue tinggal pakai jari. Bekal saratab di dalam semua masalah mereka. Losar, tidak, bukan dia. Ya kan? Umalak panaho siam. Malaikat hadiratnya menyelamatkan mereka. Bukan dianya di mana? Nah kita lihat ini. Semua kita udah coba, Bapak. BAH batau dalam cintanya, UBH latau dan dalam ibanya. Mana bukan dianya di mana? Ini gue mencoba mengerti loh. Bukan dianya di mana? Atau kalau bukan dia sendiri atau enggak melainkan dia sendirilah. Nah itu loh. Itu kalau bahasa Ibrani berarti waet hotam. Nah kayak gitu loh. Waet hotam. Nah gitu. Itu di mana tuh? Waet hotam. Aduh. Sudah. Terus lagi. Aku izin bentar. Silakan. Saya bagi. Triwira diam dulu. Aku nggak ikut campur masalah itu. Triwira. Teman-teman, ini akun aku baru nggak bisa open cam. Mohon dibantu ya, 700 orang di sini yang kaum muslimin. Akunku di banned 2 karena gara-gara Mikana kalah debat, aku di report, nggak bisa open cam. Ini akun baru. Jadi buat teman-teman yang hadir di sini mohon bantu follow ya biar bisa open cam. Terima kasih. Lanjut. Loh, ada debatan dengan Mikana, bro? Masa sih? Kalah debat? Lihat aja di video gua di akun satunya. Enggak lah, menurut aku itu bukan perdebatan itu, bro. Bukan perdebatan. Dulu lah, biarkan orang lain yang lihat. Biarkan orang lain yang menilai. Terima kasih. Bukan perdebatan. Ampun deh, bro ini. Bro Nandar ini ya? Iya ini Kandayonat. Gitulah kawan-kawan ya. Jadi gue menegasin di sini mengenai juru selamat. Kalau kita baca secara tekstual dan eksegesis, maksud dan cara dan mekanisme juru selamat ini menyelamatkan adalah dia membangkitkan dari antara orang Israel itu sendiri untuk menyelamatkan mereka gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, jangan ketipu LAI Triwira gitu. Jadinya kan susah kalau ketipu. Alhamdulillah, bagus. Sip. Bagus.
Ya nggak apa-apa, nanti kita bahas lagi. Karena begini Bro Kores, itu memang menarik ya. Kita sampai ratusan kali tuh bolak-balik bahas itu internal loh. Makanya saya ketawa kan. Saya kan ketawa waktu Bro Kores coba-coba itu pasti akan ada lucunya itu ya itu. Lucunya lu Kali-kali nanti. ngeles. Harusnya kan dicari tuh melainkan dia sendirilah. Nah itu kan kalau dalam Ibraninya wa'et ahotep. Kayak gitu. Ya di mana wa'et ahotep, nggak nemu dari tadi. Ya itulah ya kawan-kawan. Berdebat dengan Mbak Mikana ya. Kayaknya saya nggak pernah lihat. Baru 2 hari kemarin. Semalam siapa? Oh, semalam. Triwira ada di YouTube, lihat aja sendiri. Dapat berapa menit Kanda? 20 menit. Oh, Mantap 20 menit wah. 20 menit. Waduh. Nanti saya lihat deh, saya lihat. Follow ya, biar aku bisa open cam ya. Akunku udah 2 tumbang. Band permanen emang. Kalau yang satu ini tinggal nunggu innalillahi aja. Soalnya udah peringatan beberapa kali, terus ada peringatan tuh. Anda kemungkinan akun Anda akan tidak bisa digunakan kembali gitu. Ada peringatan semacam itu. Diakses kembali. Oh kalau gitu harus dijamin dulu 2 dekade Kanda, baru nanti aman. Jadi Bro Nandar ini mau berdebat dengan siapa lagi? Mau berdebat atau berdiskusi? Bro Nandar itu saya lihat berdiskusi dengan siapa ini? Ini ada pendeta siapa nggak dikenal? Tapi ya pendeta ya banyak memang yang nggak dikenal kan. Iya. Makanya setelah dicek, oh dia ternyata pendeta pembantu. Intinya bukan sekelas jemaat kayak ente lah, masih mending kalau pendeta pembantu. Kau kan nggak tahu saya, ampun deh. Aduh, gimana sih? Terus gimana Triwira? Para Tritunggal udah banyak yang bertobat belum? Oh banyak banget. Banyak banget. Bahaya. Banyak banget. Malahan mereka begini. Oh iya, saya. Gua nggak tahu Hanzo. Gua nggak tahu kalau lu Tritunggal. Enggak. Dan mereka sudah berkata begini, oh iya betul, memang Tuhan Yesus itu bisa dipanggil Bapa. Kamu ini saya bilang bisa atau dia Bapa, jangan pelit-pelit lah katanya. Nah, tapi mereka sudah menyadari itu, cuma gengsi seperti itu, gengsi aja. Bagus. Tinggal gengsinya doang ya, gengsi itu yang lama itu. Iya, gengsi. Makanya saya bilang kau makan gengsimu itu, saya bilang gitu. Ya kan, pampang itu masih aja ngelak. Oh iya. Makan aja gengsimu saya bilang. Nah, terus lu masih gereja nggak? Lu masih gereja nggak? Hah? Masih bergereja nggak lu? Ya gereja lah, gimana sih? Kan mereka kan bilang, weh kamu itu katanya penumpang gelap. Waduh, saya bilang kamu itu terus kenapa? Iya kamu udah dibidatkan loh. Yang membidatkan kita itu siapa? Konsili. Enak aja. Konsili dulu itu 325 membedakan kita sekarang ini. Apa legitimasinya? Mana tunjukin legitimasi mereka untuk membedakan kita saat ini? Orang aneh saya bilang, ayo kamu tunjukin. Nggak bisa mereka tunjukin. Ya, kalau kau begitu, kamu harus tunjukin secara resmi ada legitimasi khusus. Sama seperti Paulus. Ada itu. Buat gereja sendiri Triwira. Jadi begini, itu kan trik politik. Trik politik gini saya cerita. Politik, kalau teman-teman melakukan politik praktis, teman-teman pasti paham itu. Misalnya contoh,
Kalau misalnya mereka tidak menciptakan slot, ya, itu nanti biasanya hilang ditelan waktu. Tapi kalau dia ciptakan slot-slot jebakan itu, dia membidatkan orang, dijadikanlah objek untuk dibidatkan. Nah, itu akan terjadi dari zaman ke zaman, dan itu akan menghidupkan mereka, menghidupkan doktrin itu. Cuma itu aja. Coba kalau dia tidak ada, misalnya dia nggak menciptakan oneness, nggak, itu kan semuanya mereka yang menciptakan itu. Itu diciptakan secara sengaja, gitu. Nah, kalau itu tidak ada, dia pasti hilang. Brand Tritunggal itu pasti akan hilang dengan sendirinya. Itu trik politik. Untuk Ya, apa? Trik politik untuk apa? Nah, makanya kita nggak ada, masa saya nggak pernah belajar itu tiba-tiba dibilang, oh kamu itu ini loh. Oh, kamu ngomong sembarangan, saya baca firman Tuhan kok baru setengah, baru 2 kalimat kau sudah bilang kita ini Jehovah once. Nah, ampun deh, apa maksudnya? Gitu, jadi seperti itu bro. Iya, bukan politiknya untuk apa, Bre? Itu trik politik. Oh, dari dulu memang. Ya, waktu itu kalau bro pelajari. Bukan dari kapan? Buat apa? Buat apa? Membidankan itu buat apa? Iya, gini. Keuntungannya apa? Bro pelajari aja sejarah itu. Itu yang kenapa kok Tritunggal menang pada saat itu. Dia bisa membidatkan yang lain. Tapi beberapa kali kan terjadi berulang. Dia dibidatkan, dia membidatkan. Nah, itu sebenarnya kan mereka mendapat kekuatan dari politik. Jadi ada political will pada waktu itu, ya. Ada kepentingan politik, gitu loh. Nah, sehingga Tritunggal itu menang. Nah, itulah, dan itu melibatkan orang-orang atau bapak-bapak gereja. Kenapa? Karena mereka juga takut jabatan mereka hilang. Jadi kan itu ada kolaborasi antara gereja dengan pemerintah pada saat. Oh, jadi kalau misalnya yang disebut bidat ini menang, jabatan-jabatan orang-orang Tritunggal hilang gitu. Hilang, udah pasti hilang. Kenapa bisa hilang? Itu fakta sampai sekarang. Sampai sekarang terjadi, bro. Sampai sekarang terjadi. Dalam arti gini, di dunia nyata yang kita alami sekarang itu sama. Coba, seperti itu. Nah, makanya itu. Tapi mereka kan dalam jangka panjang itu kan karena mereka kolaborasinya kan sangat kuat ya waktu itu. Nah, tapi ada percikan-percikan kan seperti Martin Luther itu terjadi. Ya, sehingga terjadi dalam tanda kutip ya perpecahan, tapi yang dikehendaki Tuhan loh untuk kebaikan ya. Nah, itu terjadi ya kan. Jadi penyalahgunaan dari suatu iman itu terjadi besar-besaran dulu itu. Itu sangat jelas kok, kita tahu. Ya makanya kan banyak yang disimpan kan, dalam arti gini. Ada Alkitab aja nggak boleh dibaca, hanya dibaca oleh golongan tertentu. Mau jemaatnya nggak usah, kamu pakai kertas doang. Lihat-lihat aja yang perlu kau pingin tahu ini, nah, dikasih kertasnya, ini ayatnya. Kalau sekarang kan nggak bisa, kita bisa baca semua itu. Yang dulu kita nggak pernah bisa baca, kita bisa baca data validnya, data aksesnya. Jadi nggak ada yang bisa disembunyikan sekarang, bro Kores. Kita tahu semua. Jadi dulu tuh, wah kok kayak gini ya. Nah, kita kan bisa pelajari saat ini dengan jeli ya, dengan jujur. Nah, baru ketahuan. Terus kalau mengimani Yesus dengan cara Tritunggal emang nggak dapat kerajaan sorga? Menurut lu ya? Gimana bro? Gimana? Kalau putus-putus suaranya barusan. Kalau mengimani Yesus dengan cara Tritunggal, itu masuk neraka, masuk sorga menurut keimanan lu? Ya. Oh begini bro, ini faktanya begini, saya cerita ya. Jadi kalau bro mau tanya kepada jemaat-jemaat yang katanya gereja Tritunggal, kan mereka ngomong gitu, ini gereja Tritunggal, coba bro sekali-sekali tanya ke jemaatnya. Ya saya kan dari situ juga, tanya ke jemaatnya 1, 2, 3 orang lah tanya. Percaya nggak Yesus adalah Bapa? Pasti jemaatnya bilang iya. Jadi yang menganut paham itu hanya elitnya dan elit-elit tertentu. Malahan kalau gereja karismatik itu sebenarnya formalitas bro, hanya di ADART. Tapi pendetanya sendiri sekaliber Bapak Pendeta Gilbert Ruimondong, coba lihat YouTube. Iya. Dia percaya bahwa Yesus adalah Bapak itu sendiri. Kenapa dia nggak dipecat?
Ya. Kenapa? Jadi seperti itu sebenarnya. Kenapa nggak dipecat Iya, tuh? itu. Kenapa dipecat? Nah makanya, jadi itu kan sudah terang benerang. Dalam arti begini, sebenarnya jemaat itu sulit mereka sesatkan. Nah makanya kan kita beritahu begini, oke, kalau kau masih bersikeras, kau bikin filter di depan, filterlah di depan, terus pakai spanduk, ini gereja Tritunggal, tidak menerima, tidak boleh ada paham bahwa Yesus itu bukan Bapa. Itu gerejanya langsung kosong itu, bro. Oh gitu ya, harus Jadi, dicoba itu. Doktrin itu, iya, doktrin itu nggak bisa. Wong dijelaskan aja orang bingung, tidak dapat berkat kalau datang ke gereja, pulang bingung dia. Gitu loh. Ya makanya itu nggak pernah diajarkan di jemaat, karena kalau diajarkan jemaatnya justru bingung, tidak dapat berkat. Dia punya tantangan hidup nggak dapat solusi.